Halo generasi penerus bangsa, selamat wayah kieu, apa kabarnya? Kembali berjumpa dengan saya si ganteng kalem yang kesempatan kali ini akan merangkum film bertemakan zombie keluaran tahun 2020. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk subrek dan share channel This Film biar saya makin semangat ngeditnya. Dan tidak usah banyak ngabihun. Selamat menonton. Film diawali dengan memperlihatkan seorang gamer bernama Junwoo yang pagi itu karena kebluknya jam 10 siang ia baru bangun tidur, dan itu pun karena alarmnya yang berbunyi. Setelah tamas, Junwoo melihat memo dari ibunya yang bertuliskan jika ibunya tidak sempat memasak karena ayah dan ibunya ada kepentingan yang mendesak, serta meminta Junwoo untuk jajan saja dan berbelanja kebutuhan. Entah malu atau kedul, bukannya belanja ke warung Junwoo malah lanjut main game. Tak lama berselang, teman mabar Junwoo mengatakan jika acara televisi sedang memberitakan kemunculan wabah misterius, di mana jika seseorang terinfeksi, maka akan merubah orang tersebut menjadi zombie. Akibatnya, wabah itu menyebar begitu cepat hingga terjadinya kekacauan di mana-mana. 아이 왔어. 오, 켜봐. TV 저거 CG 아니야? TV가 왜? 영화 같이? Setelah menyaksikan berita tersebut, dari luar kamar apartemennya terdengar suara ribut-ribut yang saat Junwoo penasaran, tiba-tiba saja seseorang yang mengaku tetangganya masuk ke kamar Junwoo, di mana dia memohon untuk ikut bersembunyi dan beralasan jika kakaknya tiba-tiba ngamuk dan menggigit dirinya. Tapi Junwoo tidak peduli dan mengusir pria itu karena takut jika sudah terpapar wabah. Karena Junwoo menolak, si pria itu pun mau keluar kamar, asalkan ia diizinkan ke toilet terlebih dahulu, yang karena terpaksa Junwoo pun mengizinkannya. 그럼 화장실 한 번만 쓸게. Dalam berita televisi dikabarkan jika mereka yang terkena gigitan dan terinfeksi akan kehilangan kesadaran serta menunjukkan perilaku kanibalisme saat menyerang manusia. Lalu, karena si pria yang mengaku tetangganya itu terdapat luka bekas gigitan, Junwoo mengambil pisau dan menodongkan pisau tersebut. Dan tiba-tiba, 이거 내가 그런 거 아니야? 아니야. 아니야. tanpa diduga mata si pria itu pun merah, kemudian berubah menjadi zombie. Saat tak terkebek, Junwoo mendorong pria yang sudah jadi zombie keluar kamar. Lalu dengan pisaunya, Junwoo menyabet tangan tetangganya itu yang sudah menjadi zombie. Khawatir terjadi hal-hal yang picacapekeun, Junwoo mengunci dan menyegel pintu dengan kulkas, lalu menghubungi keluarganya untuk mengetahui kabar atau kondisi mereka. Yang alhamdulillahnya, lewat SMS si ibu mengatakan jika mereka sehat walafiat dan berada di tempat yang paling aman, serta menyuruh Junwoo tetap berada di apartemen sampai keadaan kembali normal. Beberapa saat kemudian Junwoo mengumpulkan semua makanan yang masih ada. Akan tetapi, tidak banyak persediaan makanan yang tersisa dan menyesali kenapa sebelumnya tidak pernah mau disuruh belanja ke warung. Singkat cerita, keesokan harinya, Junwoo melihat begitu banyak video kekacauan yang diunggah ke medsos, dan dalam beberapa unggahan terdapat postingan dengan tagar bertahan hidup, serta dalam unggahan tersebut bertuliskan "Aku masih hidup, berikut alamat mereka". Melihat postingan tersebut, Junwoo pun mengikuti langkah-langkah mereka dengan memposting videonya sendiri berikut tagar "Aku harus bertahan hidup", berharap mendapat pertolongan secepatnya. Tak mau cuman huleng jentul dan mulai bosan, Junwoo kemudian bermain game. Tapi karena jaringannya yang mulai lemot, ia pun menyudahi game tersebut. Yang dari luar, ia melihat seorang polisi sedang bertahan hidup dari serangan zombie. Junwoo
Junwoo yang melihatnya mencoba menolong dan mengalihkan perhatian si zombie dengan berteriak dari atas balkon. Karena suara teriakan Junwoo tadi, seekor zombie berhasil mendobrak masuk ke dalam kamar apartemennya. Karena panik, Junwoo berlari ke balkon dan bergelantungan di pagar hingga si zombie yang mengejarnya itu pun jatuh, yang pastinya ke bawah. Karena kejadian itu, hampir semua makanan di kulkas rusak. Yang mau tak mau Junwoo harus berhemat dan menahan lapar yang entah sampai kapan. Pada hari ke-7, tidak banyak hal yang Junwoo lakukan selain mencoba kembali merekam video dirinya berada di apartemen. Berharap jika sudah diposting, akan ada tim SAR yang menyelamatkannya. Lalu karena lapar, dengan mie yang tinggal satu-satunya sekaligus makanan terakhir, ia pun menghabiskan mie tersebut kecuali bungkusnya. Hingga pada satu titik, di mana makanan dan minuman sudah benar-benar koredas, berikut para zombie ganas masih berkeliaran mencari mangsa di luaran sana. Daripada nekat mencari makanan, Junwoo malah abok karena hanya itu yang ada. Lalu, karena sudah beberapa hari meminum minuman beralkohol, Junwoo berhalusinasi jika keluarganya pulang. Tidak mau terus-terusan menghalu, Junwoo pun menelpon ibunya. Namun sungguh disayangkan, setelah terhubung walaupun sinyal yang sedikit error, Junwoo malah harus mendengar kata-kata terakhir ibunya sebelum mereka diserang para zombie. Malam harinya semua listrik termasuk lampu di kamar apartemen Junwoo tiba-tiba saja mati total akibat sebuah ledakan besar yang dilakukan pihak militer. Stres dan frustasi hidup seorang diri di tengah suasana apartemen dan kota yang semakin mencekam, terlebih baru kehilangan keluarganya. Tanpa pikir panjang, Junwoo memutuskan gantung diri. Namun sebelum tindakan OON itu dia lakukan, sebuah laser mengarah tepat ke tubuhnya, yang karena itu keinginan Junwoo untuk gantung diri ia pending. Sesaat kemudian Junwoo mencari asal laser tersebut yang setelah dia cek ternyata diarahkan oleh seorang gadis dari seberang apartemennya. Saat itu juga Junwoo bungah ternyata masih ada manusia yang hidup dan senasib dengannya. Karena sudah larut, gadis yang menyorotkan laser tadi itu meminta Junwoo untuk menemuinya besok pagi jam 7. Keesokan harinya, keduanya saling berkenalan yang diketahui gadis itu bernama Kim Yu. Obrolan jarak jauh lewat tulisan di ponsel itu harus terhenti setelah di kamar Kim Yu terdengar suara zombie yang sebelumnya terkena perangkap. Singkat cerita, keduanya kembali melanjutkan obrolan jarak jauh yang sempat tertunda. Kim Yu yang melihat Junwoo perutnya kekerebekan, dia pun melemparkan bola yang sudah dipasangi tali. Tapi sayangnya, karena jarak yang cukup jauh, bola yang dilemparkan tidak sampai ke kamarnya Junwoo. Yang ada, bola tersebut jatuh ke arah seekor zombie. Tidak habis akal, Junwoo pun menerbangkan drone dengan tali yang sudah terpasang, di mana dengan tali tersebut Kim Yu memberi Junwoo beberapa stok makanan, dan untuk sementara masalah perut bisa teratasi. Akan tetapi, si zombie yang memegang bola dengan cerdiknya menarik tali dari bola tersebut, yang akibatnya tidak mau kehilangan teman yang baru saja dikenalnya, Junwoo kembali menerbangkan drone untuk mengganggu si zombie. Bukannya berhasil, zombie itu malah memukul drone hingga rusak dan hampir menaiki pagar apartemennya Kim Yu. Dan tiba-tiba singkat cerita, setelah beberapa hari, melihat persediaan makanan tinggal sedikit dan gengsi jika terus-terusan bergantung pada Kim Yu,
Junwoo pun memberanikan diri keluar kamar mencari apa saja yang mungkin berguna. Lalu, ia pun masuk ke kamar apartemen tetangganya. Tidak mau membuang waktu, Junwoo pun satset mengambil apapun yang bisa dimakan. Tak lupa, ia mengambil headset dan walkie-talkie. Karena masih di tangtayungan, Junwoo pun berhasil selamat dan kembali ke kamar apartemennya. Yang lalu, dia pun membagi makanan dan walkie-talkie yang baru saja ia ambil untuk diberikan pada Kim Yu. Dengan adanya walkie-talkie, keduanya kini mudah berkomunikasi dan ada teman ngobrol di tengah wabah zombie. Tapi tanpa sepengetahuan Junwoo, ternyata Kim Yu pernah mencoba bunuh diri karena merasa depresi dan kesepian. Namun karena belum kawin, Kim Yu pun mengurungkan niatnya tersebut. Beberapa hari berlalu, mereka menjalani hari-hari bersama walaupun berbeda gedung yang dipisahkan zombie. Hingga pada suatu hari sedang asik ngobrol, Junwoo mendengar suara gemuruh yang dikiranya hujan. Namun siapa sangka, suara gemuruh itu berasal dari suara helikopter yang melintas. Karena suara itu pula, para zombie tanpa komando mulai masuk ke gedung apartemennya Kim Yu mengejar suara helikopter. Zombie yang mendengar suara itu berusaha masuk ke kamar Kim Yu. Tapi berkat Junwoo yang menelpon kamar sebelahnya Kim Yu, para zombie berlarian menghampiri suara dering telepon. Singkat cerita, setelah mendengar suara helikopter beberapa hari yang lalu, Junwoo dan Kim Yu berencana untuk bersama mengungsi ke lantai 8 di gedungnya Junwoo, di mana Kim Yu sudah berhari-hari mengawasi lantai tersebut dan terlihat tidak ada penghuninya. Keduanya pun berkemas secukupnya saja, lalu setelah siap, Junwoo memberitahu Kim Yu jika dia akan menjemputnya di bawah. Akan tetapi, tanpa banyak cerita, Kim Yu sudah lebih dulu turun dan melawan beberapa zombie. Melihat Kim Yu beraksi sendirian, Junwoo pun turun tangan menyelamatkan Kim Yu. Lalu setelah bertemu, keduanya bergegas pergi ke lantai 8. Tapi perkiraan Kim Yu salah, karena ternyata di lantai 8 para zombie sudah menjedok di tempat masing-masing. Yang mau tak mau keduanya pun harus bertahan hidup melawan serangan zombie. Keberuntungan pun datang di waktu yang tepat, di mana seorang bapak-bapak menyelamatkan mereka, lalu membawa keduanya masuk ke kamar apartemennya. Di dalam, si bapak menyuguhkan minuman dan makanan. Namun karena mereka tidak mau gampang percaya pada orang yang baru dikenal, keduanya enggan memakan makanan yang disuguhkan si bapak. Tapi kata si bapak, dirinya tidak punya maksud jahat. Apalagi di saat genting seperti ini sudah seharusnya masyarakat bergotong royong saling membantu. Keduanya pun mulai percaya bacotan si bapak dan mulai minum dan makan makanan yang disuguhkan. Namun tanpa diduga, Junwoo yang terlebih dulu minum tiba-tiba saja oleng dan pingsan. Kemudian Kim Yu pun pipiluan pingsan. Beberapa saat kemudian dengan tangan terikat, Kim Yu dibawa ke sebuah kamar dan menguncinya bersama seekor zombie betina. Dari sini diketahui jika maksud si bapak menolong mereka tadi tak lain untuk menjadikan mereka sebagai makanan istrinya yang kini sudah berubah menjadi zombie. Zombie betina itu walau masih terikat, dia mulai menyerang Kim Yu. Dan Kim Yu yang baru saja sadar berusaha menjauhkan si zombie sekuat tenaga. Sementara di luar kamar, Junwoo yang mulai sadar dari pingsan menodongkan pistol ke arah si bapak kurang ajar itu. Lalu, tanpa diduga si bapak melepaskan tali yang mengikat si zombie betina. Dan Junwoo berusaha menahan tali supaya Kim Yu tidak dimukbang si zombie betina itu. Tiba-tiba saja suasana kamar yang tadinya berisik kini jadi sunyi. Mengira Kim Yu sudah dihakan si zombie, si bapak pun membuka pintu berniat masuk ke kamar. Dan tiba-tiba
Zombie betina yang juga istrinya si bapak itu memukbang suaminya sendiri. Kim Yu yang dendam tanpa ampun menembak keduanya hingga modiar. Suara tembakan itu membuat para zombie berdatangan. Merasa sudah tidak ada harapan hidup, Kim Yu mengajak Junwoo mengakhiri hidup mereka. Di saat-saat genting antara hidup tapi dimakan zombie atau mati bunuh diri, tiba-tiba saja keduanya mendengar suara beberapa helikopter yang melintas di atas mereka. Merasa masih ada kesempatan, tanpa banyak mikir keduanya bergegas ke atap gedung berharap diselamatkan. Namun sebelum itu, keduanya harus melawan kerumunan zombie lapar. Kini tinggal Junwoo menghadang komplotan zombie sendirian, yang setelah menutup pintu ala kadarnya, sama sekali tidak ada helikopter yang melintas atau sekedar ngetem nunggu penumpang. Keduanya pasrah menerima nasib selanjutnya dengan berteriak sekencang-kencangnya, sampai urat-urat lehernya Junwoo raranteng. Karena teriakan frustasinya itu, para zombie semakin edan bersiap memaksa Junwoo dan Kim Yu. Edan tiba-tiba alhamdulillahnya, keduanya berhasil diselamatkan dan dibawa ke tempat aman. Beberapa waktu kemudian listrik dan sinyal kini berangsur normal, serta masyarakat yang masih selamat diminta memposting keberadaan dirinya di medsos supaya cepat diselamatkan. Lalu di akhir film, pihak militer pun tidak tinggal diam, di mana para zombie itu dipancing ke sebuah tempat, yang kemudian nah, segini dulu rangkuman filmnya. Aduh, di luar banyak yang main lato-lato. Terima kasih sudah menonton. Tetap sehat dan sampai jumpa.